Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Intan Wahyu Anjari dengan NIM 213131108. Saya dari kelas 6D Fakultas Ilmu Tarbiyah Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang kiat sukses mendidik generasi Z yang berakhlak dan berprestasi untuk mata kuliah parenting yang diampu oleh Ibu Endah. Nah, sebelumnya teman-teman ini udah tahu belum ya generasi Z atau yang biasa kita sebut dengan Gen Z itu apa? Nah, kalau belum tahu, simak penjelasan dari saya ya. Nah, generasi Z atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Gen Z ini, menurut Topaz Code dalam Islam 2016, merupakan generasi Z atau Gen Z adalah golongan yang dilahirkan pada tahun 1998 hingga tahun 2009. Generasi Z atau Gen Z ini adalah generasi teknologi. Mereka telah memulai mengenal internet dan web seiring dengan usia mereka sejak masih kecil atau masih dini. Gen Z juga dikenal lebih mandiri daripada generasi sebelumnya, dikarenakan mereka tidak menunggu orang tua untuk mengajarkan hal-hal atau memberitahu mereka tentang bagaimana membuat keputusan, karena mereka itu lebih mandiri dalam mengambil keputusan. Nah, bagaimana sih cara kita sebagai pendidik atau sebagai orang tua dalam mendidik generasi Z ini? Cara-cara atau tips agar mendidik Gen Z dengan baik. Yang pertama ini ada model perilaku positif, di mana orang tua atau orang dewasa di sekitar anak ini menunjukkan perilaku yang diinginkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kita pengen anak kita ini tumbuh menjadi manusia yang baik, suka bersosialisasi, paham akan agamanya. Nah, kita sebagai orang tua itu harus bisa mencontohkan secara konsisten atau secara istiqomah kepada anak hal-hal positif, seperti mungkin sebelum makan kita berdoa, sebelum tidur kita berdoa, kemudian ajarkan anak untuk bersosialisasi kepada masyarakat dengan baik. Nah, kita ajarkan kepada anak hal-hal positif dengan konsisten, sehingga anak itu dapat meniru untuk kedepannya. Dan yang kedua itu memberi nilai pada etika. Memberi nilai pada etika ini adalah kita sebagai orang tua atau orang dewasa ini mengajarkan nilai-nilai seperti empati, kerja keras, dan juga tanggung jawab. Empati itu adalah rasa ketika kita melihat orang dalam kesusahan atau hal-hal lain, terus kita ngerasa kasihan, terus kita berempati untuk menolong. Seperti itu, dimana orang tua berarti harus mengajarkan kepada anak ketika ada orang butuh bantuan atau ketika melihat orang kesusahan, kita ajarkan kepada anak untuk menolong atau memberi bantuan. Kemudian kerja keras, di mana anak ini kerja keras dalam mengerjakan PR-nya, mungkin kerja keras dalam sekolah, seperti itu. Dan tanggung jawab terhadap apa yang telah anak itu ambil. Kayak misalkan dia pengen mengambil keputusan A, berarti dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia sudah ambil tadi. Kayak misalkan dia ingin mengikuti les renang, berarti dia harus bertanggung jawab terhadap pilihan yang sudah dia tentukan itu. Dia harus bertanggung jawab untuk rajin mengikuti les renang, istiqomah dalam mengikuti les dengan baik, seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah komunikasi terbuka, di mana orang dewasa di sekitar anak itu memberikan komunikasi terbuka, komunikasi yang aman, nyaman. Ketika anak itu merasa dirinya sedang sedih atau ada hal bahagia yang harus diceritakan, dia akan dengan terbuka menceritakan kepada orang dewasa yang ada di sekitarnya, karena kita sebagai orang dewasa itu memberikan rasa nyaman, rasa aman, seperti itu. Jadi kita tidak menghakimi ketika anak itu bercerita, tetapi kita memberikan respon positif seperti oh iya, kamu keren sekali, seperti itu. Kayak kalau dia bercerita tentang baik-baik, ya kita respon dengan hal positif. Tapi kalau dia sedih, mungkin kita bisa memberikannya motivasi atau semangat. Jangan kita malah memarahi, apalagi sampai menghakimi. Kemudian yang keempat itu, berikan dukungan.
Jadi kita sebagai orang dewasa itu memberikan dukungan moral dan juga dukungan emosional dalam mengejar tujuan mereka. Jadi ketika anak itu berbakat dalam hal kesenian atau dia memberikan menunjukkan ketertarikan pada suatu hal, kita sebagai orang dewasa itu harus memberikan dorongan emosional. Seperti mungkin kita memberikan dorongan kayak, ya kamu pasti bisa mencapai apa yang kamu inginkan itu. Juga dengan bisa kita memberikan fasilitas seperti memberikan anak kursus apa yang dia inginkan, atau enggak memberikan barang-barang penunjang apa yang dia inginkan dalam mencapai tujuannya gitu. Kemudian yang kelima itu pendidikan karakter. Sebagai orang tua kita harus memberikan pelajaran yang menekankan pentingnya karakter yang kuat dalam mencapai kesuksesan dalam kehidupan. Jadi pendidikan karakter itu seperti kemandirian, anak diajar mandiri dalam segala hal agar anak itu tidak bergantung kepada orang lain, kayak bergantung kepada orang tuanya atau kepada lingkungannya. Kemudian kedisiplinan dalam mungkin berangkat sekolah, dalam mengerjakan pekerjaan rumah, pekerjaan PR, seperti itu. Toleransi dalam beragama. Jadi kita ajarkan kepada anak untuk memiliki rasa toleransi, seperti ketika anak melihat perbedaan agama, anak itu tidak menghakimi, tetapi anak menyadari bahwa kita hidup itu saling berdampingan dan berbeda-beda. Atau tidak ketika anak itu melihat temannya yang mungkin memiliki kelainan fisik tidak sama seperti anak-anak pada umumnya, anak itu ya tidak menghakimi juga. Jadi anak sadar bahwa kita sebagai makhluk sosial, makhluk hidup itu hidup saling berdampingan dan berbeda-beda. Yang keenam itu teknologi yang bijak. Jadi Gen Z ini tadi kan mereka adalah generasi yang sudah melek akan teknologi ya. Sejak kecil mereka itu sudah mengenal teknologi, sudah akrab sekali dengan teknologi. Kita sebagai orang tua atau sebagai pengajar itu harus mengajarkan kepada anak dalam penggunaan teknologi yang bijak dan yang baik. Kita beritahu kepada anak, beri batasan-batasan kepada anak dalam menggunakan teknologi. Kita beri kesadaran kepada anak bahwa dampak menggunakan teknologi yang terlalu sering atau berlebihan itu tidak baik. Dampaknya untuk kesehatan anak ya. Jadi kita harus tetap kontrol. Kita sebagai orang dewasa atau orang tua itu harus lebih istilahnya itu lebih bijak atau lebih pintar daripada anak. Jadi kita kayak mungkin memiliki sistem dari HP kita ke HP anak. Jadi ketika waktunya sudah cukup, kayak misalkan sehari atau itu anak dikasih waktu sejam, berarti ketika sudah waktunya 1 jam kita bisa menonaktifkan HP-nya anak itu dari HP kita, sehingga kita juga bisa memantau anak itu dalam kesehariannya itu membuka apa aja sih di dalam HP-nya. Kita bisa memantau apakah anak itu membuka hal-hal positif atau ada sedikit menyeleweng membuka hal yang tidak baik. Jadi kita tetap bisa mengawasi anak tersebut. Dan yang ketujuh ini ada pendidikan holistik. Pendidikan holistik ini adalah pendidikan yang melibatkan semua aspek, seperti aspek akademis, emosional, sosial, dan keterampilan hidup, agar anak itu nanti ketika sudah masuk dalam sosialisasi, anak itu juga bertahan hidup untuk menghadapi masalah yang sedang dia alami. Yang kedelapan itu adalah kolaborasi dengan orang tua dan sekolah. Jadi penting sekali ya antara orang tua dan sekolah itu membangun komunikasi yang positif dan intens, sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Jadi orang tua itu mendidik anak seperti ini dan di sekolah juga mendidik anak seperti ini. Jadi tidak ada kayak di sekolah ini sudah dibiasakan anak-anak untuk sholat duha, berperilaku positif, tapi ternyata di rumah orang tua itu tidak mengajarkan hal-hal positif terhadap anak. Orang tua membiarkan anak tidak ingat waktu, tidak sholat duha, seperti itu kan jadinya tidak
baik karena kurangnya komunikasi antara orang tua dan sekolah. Jadi perlu sekali orang tua dan sekolah itu berkomunikasi agar hal-hal positif yang sudah diajarkan di sekolah maupun di rumah itu akan terlaksanakan dengan baik. Dan yang ke-9 itu pengembangan keterampilan kritis. Ajarkan keterampilan kritis seperti pemecahan masalah, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis, sehingga ketika anak itu menemukan masalah, anak tidak akan stres atau terlalu memikirkan ini gimana gimana gitu, tapi dia langsung memiliki pemikiran kritis sehingga dia itu mampu memecahkan masalah yang dialami. Dan yang terakhir itu ada peningkatan kemandirian. Sebagai orang tua itu dorong anak-anak untuk mengambil tanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka sendiri, sehingga mereka itu dapat tumbuh menjadi manusia atau individu yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka putuskan. Baik, itu tadi pemaparan materi dari saya, cara-cara kita sebagai orang tua dalam mendidik atau mengasuh Gen Z tadi ya teman-teman. Semoga materi tadi dapat bermanfaat dan bisa teman-teman terapkan dalam mendidik Gen Z nanti ya. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.